Tuhan, shalom. Silakan duduk, Oma. Iya. Oma sudah tua, jadi harus cepat-cepat duduk. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah menuntun kita, yang membawa kita kepada puji-pujian. Ya, kiranya Tuhan memberkati ya semuanya. Juga kepada kita yang sudah hadir pada hari ini. Saya percaya kebutuhan kita hari ini. Saya percaya bahwa kehadiran kita di sini benar-benar membutuhkan Tuhan. Amin. Membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar kita benar-benar menjadi orang yang anak Tuhan, umat Tuhan yang setia, beribadah, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, disinilah yang kita disebut sebagai orang-orang, sebagai umat Tuhan yang bersekutu, sebagai gereja Tuhan. Yang di rumah shalom ya, yang di rumah ya. Semoga semuanya bisa dapat mengikuti dengan baik. Ya. Mungkin saudara sudah tahu kira-kira apa tema saya hari ini. Nah, kalau yang belum berarti tidak membaca WA grup. Nah, judulnya saya sesuai dengan kesepakatan dalam rapat 3 hari sebelum hari Minggu, biasanya tim pengembalaan akan sudah mengirimkan temanya di WA grup. Mungkin saudara-saudara tidak ada punya data, mungkin tidak tahu tema kita hari ini apa. Ada yang bisa atau tidak ada yang baca ya? Atau terlambat itu? Siapa yang ikut hari itu? Bukan Oma. Di WA itu. Ada yang siapa yang mau baca WA? Kira-kira tema hari ini apa? Atau terlambat ya? Sekretaris mengirim temanya. Tapi sudah ada kok, sudah ada. Coba buka-buka WO Grade, WO AOG. Kekuatan dan kemuliaan gereja. Coba apa? Kekuatan dan kemuliaan. Kekuatan dan kemuliaan gereja. Kekuatan dan kemuliaan gereja. Haleluya. Ya, saya berharap itu nanti saya sudah kasih judulnya sejak hari Rabu sih. Tapi memang biasanya kalau sudah di WA kan habis dibaca terus nggak ada berita lain, jadi kekuatan dan kemuliaan gereja. Ya, kenapa saya angkat ini karena saya pikir ini penting sekali untuk jemaat Tuhan kasih karunia dimanapun berada. Ya, pentingnya sebuah gereja atau apakah gereja ini perannya seperti apa, dampaknya gereja itu untuk apa? Saudara datang ke gereja, saudara datang beribadah, gunanya apa? Saudara masuk sebagai organisasi gereja, terdaftar, apa gunanya? Atau mungkin saya berpikir ini satu gunda gulana saya, sehingga tema ini muncul. Sepertinya mungkin kita sudah lupa peran gereja. Kita sudah lupa bahwa kita beribadah itu karena sudah keseringan atau sudah setiap minggu. Jadi kita sampai kita berpikir gereja nggak punya arti apa-apa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagu ya, dia lagu sekolah minggu. Gereja itu apa? Aku gereja, kamu gereja. Ya. Kita sama-sama Saya adalah gereja. Iya. Aku adalah gereja. Gerejalah Gereja bukan gedungnya, bukan juga. Coba guru-guru sekolah minggu aja dong. Guru-guru sekolah minggu. Coba minta tolong guru-guru sekolah minggu berdiri di depan dulu. Jangan sampai gurunya nggak tahu, muridnya lebih nggak tahu lagi. Coba. Mantan sekolah Dengan mantannya juga. Semua juga mantan sekolah minggu. Ayolah. ya sekolah minggu. Enggak, gurunya, guru. Guru. Aku gereja. Ayo aku
Mamita mantan sekolah, mantan guru, Oh, mantan guru juga. mantan guru. Guru, bukan muridnya. Coba, ya. Supaya kita mengerti Di samping saya juga sementara mencari inspirasi Tuhan. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja Yang mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk guru sekolah minggu dan mantan guru sekolah minggu. Ya, itu judul firman Tuhan. firman Tuhan ini bahwa di gereja itu ada kekuatan dan kemuliaan. Tadi dibilang bukan gedungnya, betul, bukan ini dapur. Amin. Tapi ini kita bisa buat sebuah tempat untuk kita beribadah. Tapi kalau bilang di gereja sih bukan. Gereja adalah saudara dan saya. Haleluya. Gereja adalah Kita orangnya. kita, orang-orang. Kita juga adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan kita juga adalah anggota-anggota. Baik. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19-20 kita baca sama-sama. Ya, memang ya anak muda ya, kalau kita ini sudah dikasih judul satu minggu ini apa yang kita mau bawa. Saya pergumulan berat sepanjang minggu ini karena sepertinya gereja ditantang sekarang ini, apakah tentang legalitasnya, tentang jemaatnya, tentang orang-orangnya, tentang kebutuhan gerejanya, tentang persoalan, sehingga saya pikir ini coba saya angkat ini gereja, tentang gereja dan kemuliaannya. Mari kita baca sama. Sudah dapat 19-20 pasal 6 Korintus pasal 1 ya. 1 Korintus ya pasal 6. Sudah dapat semuanya? Amin. Sudah. Amin. Mari kita baca sama-sama. Atau Oh, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan tubuhmu. Ya, amin. Ya, berbicara sebagai gereja, betul bahwa gereja itu adalah suatu tempat orang-orang bisa cari Tuhan. Orang-orang bisa mencari perlindungan. Orang-orang bisa seperti bengkel ya. Kalau bengkel, kalau motor kita rusak atau TV kita rusak atau apa ya, kulkas kita rusak, kita cari tukang. Kita cari tempat, cari bengkel. Kalau yang sakit tentunya kita cari rumah sakit, dokter. Begitu juga gereja. Gereja sebenarnya ada suatu tempat bagaimana kalau roh kita bermasalah, kalau hidup kita bermasalah, kalau kita punya beban, kalau kita punya tekanan, kalau kita punya penyakit secara jiwa, atau mungkin kebutuhan keselamatan kita yang kita belum mengerti sampai di mana, gerejalah jadi tempat orang mencari keselamatan. Amin. Orang mencari kekuatan, kuasa. Karena itu di dalam gereja betul ada kekuatan. Kemudian ada kemuliaan Tuhan juga di dalamnya. Tetapi banyak orang berpikir gereja itu hanya sebagai kumpulan orang-orang bodoh saja. Ada yang berpikir. Orang-orang yang lemah.
Mengapa saya katakan demikian ya? Karena orang nggak percaya Tuhan ada. Ada orang yang berpikir gereja itu cuma sekumpulan orang-orang yang putus asa, yang tidak tahu membuat apa, yang sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan. Di dalam gereja itu hanya banyak sekali persoalan orang-orang di dalamnya dengan segala macam karakter-karakter yang sakit. Ya betul bahwa gereja adalah satu tempat di mana orang betul-betul mencari tempat, suatu wadah tempat bahwa di gereja itulah tempat orang mencari identitas diri. Ya, amin. Amin. Kalau saudara kita ditanya kita agama apa? Oh, Kristen. Gereja di mana? EGSJA Kasih Karunia ya. Amin. Amin. Jelas status hidup kita, status gereja, agama kita, status iman kita jelas ada. Kalau kita ditanya Yeskiel, kamu orang Kristen ya? Iya. Kamu gereja di mana? Waduh, saya bingung Pak. Kalau saya ditanya gereja di mana, saya bingung. Soalnya kenapa? Saya hari Minggu di gereja sana, besok saya sudah di gereja sana. Terus saya pindah-pindah masalahnya. Saya ini orangnya senang mencari mana yang pendetanya bagus, mana yang gerejanya bagus, mana yang apa? Wah, yang itulah banyak ya. Berpetualang. Banyak yang cowok-cowoknya. Ya begitulah. Tapi ini kan cuma cerita 1-2 orang. Tapi sebenarnya gereja yang bertumbuh itu gereja yang apa? Yang bagaimana sih gereja yang bertumbuh itu? Saya tertantang, saudara. Saya merasa bahwa apakah selama kita pelayanan di tempat ini, apakah saya merasa sudah mencapai pada suatu tingkat di mana jemaatnya sudah cukup dewasa dalam rohaninya, dalam karakternya. Jangan-jangan selama ini kita bergereja, kita mau mengembalakan jemaat, kita mau mengajarkan sementara kita nggak menyadari ada karakter, ada terbentuk suatu sikap-sikap sifat yang berbahaya. Artinya sikap-sikap yang merugikan diri. Atau dalam ini mungkin saya berpikir selama ini dalam pelayanan saya itu saya gagal membuat orang jadi tambah sesat, tambah tidak bagus sikapnya, tambah tidak baik karakternya, tambah buruk, tanpa mempermalukan, menambah mempermalukan Tuhan. Ini yang saya sedang berpikir saat ini ya. Jangan-jangan selama ini kita beribadah, kita mengenal Tuhan, tapi justru orang-orang justru tersesat di dalam gereja. Ada amin? Amin. Oh, mungkin ada amin. Enggak lah ya. Betul-betul bahwa gereja ini harus menjadi tempat orang benar-benar mencari kebenaran Tuhan. Kalau ada gereja yang sudah tidak menjadi tujuannya, sudah tidak lagi mencari Tuhan, ya nggak ada gunanya, saudara. Amin. Sayang sekali, saya berpikir kalau misalnya gereja nggak jadi berkat bagi banyak orang, gereja cuma jadi batu sandungan bagi orang-orang untuk datang ke gereja, atau kita menjadi penghalang untuk jiwa-jiwa bisa datang. Ini menjadi persoalan kita semuanya. Jadi dalam hal ini saya merasa bahwa jangan-jangan pikiran kita yang dangkal, pikiran yang kita tidak bisa mengerti dengan selokan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betul bahwa jemaat sekarang lebih banyak, lebih gampang, lebih bebas. Ya. Umat-umat Tuhan orang-orang gampang sekali memilih. Ya, gereja banyak sekali sekarang ya. Tinggal mau kita seperti apa? Pendetanya yang besar, terhormat, pendeta terkenal, atau gereja yang bagus, tinggal pilih. Dan saya juga sebagai gembala jujur aja saya mau bilang, kalau saya guna-guna, kalau saya sharing pada hari ini juga bahwa ya saya juga sebagai gembala nggak bisa menahan jiwa-jiwa, nggak bisa menahan saudara, atau memaksa saudara tarik-tarik, ayo masuk ke gereja kita, ayo. Atau ada saudara misalnya yang sudah tidak suka dengan kita, terus kita tarik-tarik supaya jangan pergi atau apa.
itu malah justru memberatkan saya. Itu justru menekan saya. Itu membuat saya menderita juga. Karena tidak bisa lah, orang kan bebas untuk beribadah di mana saja. Saya jujur katakan begini karena memang kita berhadapan dengan pengajaran yang Tuhan ajarkan bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Kalau benar-benar kita jujur, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama datang ke dalam rumah Tuhan. Kita cari Tuhan, jangan cari pendetanya, jangan cari gembalanya. Saudara mau dapat apa? Mendapat pertolongan ya susah. Pendeta, gembala juga hanya manusia biasa, banyak kekurangan. Tapi saudara, saya ingin katakan bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita betul-betul kita harus melihat kualitas lagi. Karena sebuah gereja yang berhasil adalah bukan karena jumlah ribuan jemaatnya yang ada. Amin. Amin. Menurut saya ya, bukan jumlahnya atau gedungnya, tetapi benar enggak iman kita kepada Tuhan? Kuat enggak? Karakter kita ini berubah enggak? Jangan sampai justru kita di dalam gereja kita itu seperti katakan tadi, mulut kita nggak bisa dijaga, hidup kita tidak benar, kata-kata kita semuanya kotor semuanya. Saya harus katakan seperti ini, betul, bukan saya mau menyerang saudara jemaat, tidak. Saya berharap kita semua yang cari Tuhan betul-betul kita di hidup kita berubah. Amin. Amin. Dari manusia lama yang jahat kepada manusia baru yang disucikan, manusia baru yang benar-benar berubah. Dan betul bahwa gereja bukan satu tempat orang mencari kesempatan karena ada beberapa gereja yang kasihan juga ya, jemaatnya nggak bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang legal karena gereja itu tidak resmi atau belum terdaftar atau apa, itu agak sulit juga. Nah, sementara kita di sini ya bersyukur saya berusaha untuk secara legalitas gereja ini punya kekuatan hukumnya, punya badan hukumnya, sehingga kita di sini nggak terombang-ambing dengan situasi kalau ada orang ingin pengurusan surat. Nah, itu yang menjadi situasi kita hari ini, bahwa kita betul-betul sudah memiliki satu tempat kita untuk benar-benar kita datang kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan main-main, saudara. Amin. Amin. Sayang sekali kalau saudara dan saya datang ke gereja cuma untuk mencari sesuatu yang secara duniawi untuk menyenangkan hati atau mengisi kekosongan kita atau berharap dapat sesuatu. Ya jujur, syukur puji Tuhan kalau gereja punya peran untuk menolong. Ya puji Tuhan. Kalau gereja boleh menjadi tempat untuk orang bisa terlepas dari masalah keuangan, masalah hubungan suami istri, masalah apa saja, itu puji Tuhan kalau gereja bisa membantu. Tapi bukan gerejanya, bukan orangnya, bukan pendetanya, tapi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang membuat kita semuanya bisa terbantu, tertolong. Tapi inilah saya merenungkan bahwa sebenarnya saya menyadari juga bahwa kita juga punya masing-masing, apakah jemaat yang punya kekurangan atau gembalanya juga yang kurang berhasil ya. Ya kita punya kelemahan dan sebagai manusia terlalu banyak rapuh ya. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan jemaat. Tapi saya berharap hubungan kita dengan Tuhan itu tidak rusak. Tidak kita bangun dengan baik sehingga tingkat kedewasaan iman kita naik level kita. Amin. Karakter kita yang lama yang rusak kita bisa rubah. Haleluya. Sehingga hubungan kita satu dengan yang lain bisa tertolong. Amin. Amin. Ya, mengapa ini perlu? Karena ini cuma diingatkan kembali lagi. Jangan sampai kita bertahun-tahun beribadah, kita nggak menyadari bahwa kita sebenarnya adalah satu kumpulan keluarga. Amin. Haleluya. Yang satu sakit, semuanya merasa sakit. Amin. Yang satu lapar, semuanya pasti merasa lapar. Itulah sebuah gereja, sebuah kumpulan. Aku, kamu dan saya, kita semua adalah gereja.
Kalau satu sakit, semua sakit. Tapi kalau ada satu yang jahat, waduh, susah. Bagaimana ya? Kita harus panggil, kita harus minta tolong, kita harus kumpul, kita harus bicara. Wah, kalau ada satu yang tersesat, kita juga bingung bagaimana caranya. Tapi Tuhan mengharapkan kita ada kesatuan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Apa maksud daripada ayat ini? Coba bagaimana kita melihat, kita belajar dari cara hidup. Apa yang tercatat di sini mungkin satu orang boleh membaca. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, amin. Nah, terima kasih ya yang sudah membacanya. Ini satu alat referensi kita yang sebagai umat Tuhan, kita diingatkan Tuhan bagaimana kita mencapai suatu kesatuan iman di dalam Allah. Jangan sampai kita lupa ya, kita datang gereja seakan-akan ini sudah setiap minggu kok. Ini cuma kan yang penting biar orang melihat. Oh, ya ini hari ini. Begitulah. Ada orang berpikir mungkin kita sudah anggap ini pertemuan ini sudah anggap biasa-biasa. Sebenarnya kita di sini malah mencapai kedewasaan rohani. Kita semuanya tujuannya iman kita supaya tumbuh mencapai pada tingkat yang lebih besar, yang lebih tinggi ya. Kedewasaan penuh. Pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang kita mau capai sebenarnya. Kita mau mencapai kepenuhan Kristus sehingga kita sebagai anak-anak bukan gampang menjadi anak-anak gampang yang terombang-ambing dengan segala macam pengajaran palsu manusia. Supaya kita nanti kalau keluar kita tidak gampang tersesat. Gereja betul adalah tempat kita di mana bernaung dan orang terselamatkan secara rohani, secara iman, secara kepercayaan. Karena itu kita nggak mudah untuk diombang-ombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang banyak sekali loh pengajaran-pengajaran yang boleh dibilang palsu. Rupa-rupanya permainan palsu manusia, licik dan menyesatkan. Saudara, ini tantangan gereja yang paling berat adalah pengajaran-pengajaran di mana-mana ini saat ini sudah sangat meresahkan, saudara. Kalau kita lemah iman, kalau kita tidak kuat, kalau gereja nggak benar-benar mengingatkan kepada jemaatnya, malah kita gampang sekali pergi, gampang sekali tersesat, gampang sekali oleh kelicikan manusia di sini dikatakannya yang menyesatkan. Tetapi berpegang teguh kepada kebenaran, kasih, ada kebenaran Tuhan. Kalau kita hidup sehari-hari tidak pegang ini kebenaran Tuhan, sudah habis kita, hancur. Terlalu sulit, saudara, untuk menegakkan kebenaran. Kadang-kala pikiran kita ini menyesatkan kita, keinginan kita lah, egoisnya kita, kepentingan dirinya kita ya, bahwa akhirnya kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa maju, kita nggak bisa menjadi orang yang dikehendaki oleh Tuhan ke arah Yesus Kristus sebagai kepala. Jadi betul-betul gereja punya tujuan yang baik. Gereja bertanggung jawab sebagai umat Tuhan, sebagai pimpinan, sebagai gembala, sebagai kita semuanya sama-sama. Tapi kalau kita misalnya menganggap gereja itu hanya sebagai tempat untuk kita sekedar isi waktu, atau kita hanya sekedar yang penting orang menganggap kita beribadah, kita orang Kristen. Jadi hari Minggu kita keluar dari rumah, kita dianggap kita beribadah. Sayang sekali, saudara, amin. Sayang sekali kalau kita iman setiap hari kita datang ke gereja nggak dapat apa-apa, nggak bisa.
Di dalam gereja tujuannya juga adalah untuk apa? Kalau kita mundur lagi pasal 3 ayat 20 dan 21, boleh dibaca. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih lagi ya. Mengapa saya bilang lebih dahulu kita pasal 4-nya kemudian kita mundur? Karena di dalam gereja itu ada apa di sini dikatakan? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, tadi sudah ada lagunya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Karena itu kalau tema khotbahnya sudah ada di hari Rabu atau Kamis, pemimpin pujian sudah bisa melihat kita pakai lagu apa. Cocoklah. Apa yang tak pernah dilihat mata. oleh mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Ini sama dengan ayat ini ya. Apa yang bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Karena itu saudaraku, disinilah pentingnya ya. Keilahiannya dan siapa gereja Tuhan. Bahwa di sini kita melihat bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita tidak pernah bayangkan, ternyata ada kuasa yang bekerja. Amin. Amin. Di dalam kita dialah, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara punya anak, kita punya orang tua, kita punya nenek moyang. Selama kita betul-betul benar-benar dekat dengan Tuhan, ada yang namanya berkat Tuhan. Kumpulan-kumpulan kita dalam hal ini, apa yang kita lakukan hari ini betul-betul menyatakan bahwa generasi-generasi ke depan kita ada perlindungan daripada Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana Tuhan menolong kita, bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus. Jadi dalam hal ini setiap kita yang datang ke gereja ada jaminan oleh berita Injil. Orang Israel diberikan janji kepada Tuhan, aku akan memberkati engkau. Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada bangsa Israel. Aku akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, keturunanmu. Itu kepada Abraham. Kemudian turun kepada Ishak, Yakub, kepada Daud juga dijanjikan terus bagi orang Israel. Tapi bagi kita juga yang menjadi yang percaya juga kita menerima janji Tuhan itu. Amin. 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 Kita juga dipanggil dalam panggilan. Kita juga termasuk. Oleh karena pemberitaan Injil Tuhan, kita juga mendapat bagian. Kita menjadi ahli waris dari apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa betul kita harus menyadari sebagai gereja kita adalah satu tubuh Kristus. Kita adalah satu keluarga Allah. Banyak tugas-tugas, banyak tanggung jawab kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 kita coba membaca lagi, apa sih peran-peran kita di dalam gereja? Jangan-jangan kita lupa. Kita lupa sendiri apa yang ada di dalam gereja. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 28. Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Ya, disinilah ini ada satu kemuliaan besar di dalam jemaat gereja.
di dalam gereja itu bukan hal yang biasa saja loh. Ini pertemuan-pertemuan kudus Tuhan yang harus kita hormati. Jangan sampai ada orang menganggap gereja itu cuma tempat perkumpulan orang-orang bodoh saja. Kumpulan orang-orang yang putus asa. Kumpulan orang-orang yang hanya mencari kuasa Tuhan, mencari hal-hal yang tabu, yang mustahil, yang ya kasihan. Amin. Amin. Mungkin kita sering berpikir bahwa ya, gereja bukan satu tempat yang tidak menjamin kita untuk kehidupan masa yang akan datang. Tidak, saudara. Saudara datang kepada Tuhan. Di sini ada satu tempat, ada mujizat, ada kesembuhan. Dan ada pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga. Ada penyembuhan, Ada kesembuhan, penyembuhan. melayani. Banyak, saudara ya. Bahwa di dalam gereja juga kita adalah satu tubuh yang betul-betul yang tidak bisa dipisahkan Haleluya. oleh satu roh, satu baptisan. Boleh dibaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4. Efesus 4 ayat 3 dan 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Amin. Terima kasih. Berusaha untuk memelihara satu kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Ini yang sangat diharapkan. Karena kalau nggak ada ikatan roh ini, maka kita terpecah-pecah dan kuasa iblis itu, iblis selalu cari cara untuk merusak, untuk menghancurkan. Gampang sekali dia. Bayangkan aja beberapa waktu yang lalu kita di sini, sudah ada situasi yang membuat kita satu dengan yang lain sudah saling tidak suka. Jujur aja saya katakan demikian. Ada saling, karena tidak tahu dari mana sumbernya, dari mana dia asalnya. Ada hal-hal yang bisa memicu kita saling dendam, saling benci, saling tidak suka. Benar-benar ya ini ya situasi, ya ini di sini, tidak tahu kalau di rumah atau di teman di mana. Dan itu memang biasa terjadi. Amin. Amin. Kita harus menyadari bahwa ada kuasa-kuasa yang bekerja dengan keras juga untuk menghancurkan gereja Tuhan. Tapi kita harus menyadari bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Amin. Kuasa Tuhan pasti lebih besar. Karena kita satu tubuh Tuhan, satu roh. Selama betul-betul itu masih menjadi bagian hidup kita. Selanjutnya pasal ayat 5 dan 6. Saya dari Efesus pasal 4 tadi. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terima kasih. Nah, ini saya mau mengingatkan kembali bahwa kita sebagai satu gereja ini adalah satu kesatuan utuh. Amin. Amin. Satu Tuhan. Ya. Satu Tuhan, satu iman. Satu Tuhan ialah Yesus Kristus Allah. Abraham, Ishak, Yakub. Kita satu keyakinan bahwa ada Tritunggal. Ada Yesus, ada anak Allah sebagai anak Allah, ada Allah pencipta semesta alam. Kemudian ada Roh Kudus juga. Ada Roh Kudus. Kemudian satu iman kepada Yesus Kristus. Ya, saya mencoba mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah satu keluarga yang kuat. Disinilah tempat kita mencari Tuhan. Jadi kita jangan berpikir datang ke gereja cuma kasihan cuma setor muka atau biar aja ya saya tidak menyinggung siapa-siapa, tidak, tapi biar kita sendiri benar-benar muncul kesadaran. Kita mau menandakan bahwa kita benar datang kepada Tuhan, kita mau cari Allah. Saya selalu membayangkan bagaimana Allah Abraham pergi membawa kayu, membawa bujangnya Ishak, anaknya yang tunggal, saudara. Sudah pernah tahu ceritanya itu ya? Bagaimana Allah mengatakan kepada kepada Abraham, ayo bawa Ishak anakmu.
Untuk apa Tuhan persembahkan dia kepada saya? Wow, itu satu pilihan, satu perintah yang menurut saya sangat-sangat berat. Amin. Amin. Sangat berat. Kemudian karena firman Tuhan, karena dia taat, oke, dia bawa bawa Ishak. Anaknya masih kecil guys ya, mungkin 6 tahun 7 tahun ya. Ayo ikut nak, Pak, kita mau kemana Pak? Kita mau ke gunung, ya jalan-jalan aja dulu, kita mau ke mana? Gunung apa ya? Gunung apa itu? Horeb ya? Muria, Gunung Horeb. Diajak anaknya ini, Ishak yang masih kecil, masih ingusan. Dalam hatinya Bapak, aduh, saya lagi membayangkan Tuhan suruh harus nanti akan dikorbankan dia sebagai anak. Korban kepada Tuhan, Allahnya. Anak satu-satunya yang dia dapat di umur 100 tahun. Yang menurut Sarah sebenarnya sudah habis haid, sudah berhenti haidnya. Sudah nggak mungkin lagi dapat. Kemudian Allah minta lagi dia, anak tunggal satu-satunya. Kemudian bujangnya ikut, dia ikut. Dipikir berapa, ada 3 hari kesempatan dia mau bilang, Tuhan saya nggak mau. Perjalanan 3 hari bukan pendek saudara. 3 hari, kalau kita jalan 3 hari dari sini sampai mana ya? Jauh sekali ya. Naik gunung lagi. Ya bawa Ishak juga ya ada sedikit bandelnya, nakalnya, jalannya, tapi anak yang dikasih. Kemudian dia pergi sampai di atas. Ishaknya bilang, Pak, kayu sudah ada, ini api sudah ada Pak, pisau kan ada di tasnya Bapak. Waduh, berarti semuanya sudah selengkap, sudah diatur mesbahnya, sudah ditaruh. Terus Ishak bilang, Pak, semuanya sudah ada, terus mana ini korbannya mana? Apa korbannya? Wah, lebih sedih lagi bapaknya. Pasti sedih. Seorang tua akan menjadi predator dia. Sudah bukan jadi orang tua lagi. Sebagai alat pemusnah, alat pembunuh seorang anaknya sendiri. Tuhan menyuruh untuk jadi predator, untuk menjadi membunuh anak. Saudaraku, tapi bagaimana bagaimana Abraham melakukan hal yang demikian? Kemudian dia mulai tangkap Ishak. Saya bayangkan, dia tangkap Ishak. Ishak teriak-teriak, kenapa ini Pak? Dia tangkap Ishaknya, Pak, lepas. Dia tangkap, kemudian dia taruh di atas mesbah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini satu peristiwa yang sangat tegang, saudara. Kalau kita lihat sinemanya, saya bayangkan anaknya teriak-teriak, apa ini Pak, apa ini? Ternyata tidak begitu, saudara. Tidak, Ishaknya begitu taat. Dia diam aja kalau kita baca firman. Dia diam, nurut saja, kemudian dia taruh. Oh ternyata Pak saya yang Pak jadi korbannya. Luar biasa, dia diam. Dan Allah melihat imannya Abraham dari situ sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar taat kepada Allah. Kemudian dia mengambil pisau, kemudian dia sudah mengangkat, sudah membunuh. Kemudian Allah bilang, Abraham, jangan bunuh anak. Wah, baru di situ Tuhan tahu. Kemudian pembunuhan itu tidak terjadi. Kemudian mereka menoleh melihat ada domba, ada binatang yang tersangkut durinya, randuhnya ya. Kemudian dia tersangkut. Siapa yang taruh itu? Memang kita teringat pada waktu Ishak bertanya, Pak, semuanya sudah ada, api sudah ada, kayu sudah ada, semua pisau sudah ada. Mana korbannya? Kemudian Abraham katakan, Allah sendiri yang akan menyediakan persembahan bagi dia. Betul, memang betul hikmat Tuhan kepada Abraham, Allah sendiri. Tapi ternyata dia yang dikorbankan. Saudara, saya membayangkan kemudian sudah Ishak tidak jadi, diambil dombanya, disembelih dombanya,
kemudian ditaruh di mezbah, kemudian mulai mereka membakar. Itulah korbannya, naik kepada Tuhan. Api mulai menyala dan daging tubuh daripada domba itu mulai terbakar, dan itu benar-benar itu diterima oleh Allah. Saya berpikir, saya sedang merenungkan setiap hari gereja Tuhan, setiap kali kita menyembah Tuhan, kita sedang menaikkan pujian bagi Tuhan. Seperti itulah korban kita, saudara-saudara. Amin. Puji-pujian saudara setiap hari, setiap pagi. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita memanggil nama Tuhan. Saya membayangkan itu seperti ada asap api yang naik ke atas, dan Tuhan menerima persembahan kita semuanya. Amin. Itulah kita gereja Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Itulah korban kita yang kita harus ingat-ingat bahwa ini yang terjadi. Ini yang sedang terjadi dan kita sedang melakukan. Jadi setiap pujian penyembahan kita jangan anggap remeh, saudara. Amin. Dengan kita sungguh-sungguh naikkan kepada Tuhan, dengan benar-benar kita menaikkan kepada sungguh-sungguh pada Tuhan, terjadi hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan tidak menganggap kita lagi sebuah orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tadi dikatakan bahwa satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa, ya kitalah semuanya. Jadi seluruh yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah rahasia yang berabad-abad. Banyak orang yang tidak mengerti. Rahasia yang tersembunyi ini dia. Orang menganggap kita ini bergereja, kita ini bersekutu, hanya kumpulan-kumpulan orang-orang bodoh saja. Saya berpikir ada yang berpikir seperti itu. Orang yang enggak menganggap gereja lagi sebagai tempat untuk beribadah. Dan banyak sekali sekarang orang sudah pikir, ini hidup sudah susah juga, ngapain juga ke gereja, ngapain juga cari Tuhan, ngapain juga mencari Tuhan ini. Padahal sebenarnya kita benar-benar membutuhkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca di dalam Efesus pasal 2 lagi, mundur ayat 19 sampai 22. 19 sampai 22. Ya, pasal 2, Efesus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Terima kasih. Dua ayat ini menceritakan bagaimana hubungan kita anggota-anggota tubuhnya. Amin. Satu keluarga, satu persekutuan yang utuh, satu gereja lokal. Betul bahwa kita ini adalah gereja lokal. Banyak gereja-gereja di sini, tapi kita adalah satu persekutuan gereja. Saya mau mengingatkan kepada kita bahwa ya kita punya hubungan yang harus tertanam kuat satu dengan yang lain. Amin. Harus benar-benar kita harus menyadari. Saya sangat sedih kalau misalnya kita sebagai anggota keluarga Allah saling menjelekkan satu dengan yang lain, saling menjual satu dengan yang lain, saling memfitnah satu dengan yang lain, ya Bu ya. Saling membuat kita jadi batu sandungan. Jadi sebenarnya kita sudah bukan lagi satu bangunan yang utuh kalau seandainya kita hidup terpecah-pecah. Amin. Kita tidak bisa bertumbuh. Akhirnya seperti itu yang saya bilang sebagai itu. Saya merasa gagal, saya merasa tidak berhasil, saya merasa sia-sia kalau seandainya cuma Tuhan yang hanya terlalu banyak, hanya bisa dihitung dengan jari. Kemudian hidup kita ini secara iman dan kualitasnya ece-ece atau iman yang gak kuat levelnya, kasihan. Jadi saya mau membangun bangunan kita biar kita semuanya tersusun rapi. Di sini dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus Amin. dalam Tuhan. Amin. Amin. Menjadi bait Allah yang kudus bukan berarti bait Allah yang tidak kudus. Kita semua bait Allah. Seperti ayat yang kita baca ayat pertama tadi. Kita adalah bait Allah. Tapi bagaimana kita harus menjaga bahwa susunan kita rapi, tersusun menjadi satu bait Allah yang kudus. Saya sepakat. Dan kita benar-benar menjadi tempat kediamannya Allah. Amin. Amin. Saudaraku, kita ini orang-orang yang istimewa, saudara. Amin. Orang-orang yang spesial. Jangan kita anggap iman kita ini, orang Kristen itu orang yang biasa-biasa saja. Kita sangat berharga. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Di mata Tuhan hidup kita sangat berharga. Sehingga benar-benar terkadang betul ya bahwa orang tidak bisa bertumbuh di dalam satu gereja yang ya, kalau dia tidak tetap dalam satu gereja, itu akhirnya Rombongan deh. ya dia nggak punya komitmen penuh dalam Tuhan. Dia nggak bisa tetap. Tapi saya percaya kita semua ini semuanya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang saling menopang, saling memperhatikan. Kalau ada orang-orang yang tidak saling memperhatikan, berarti ada sesuatu yang mungkin bermasalah. Secara pribadi kan. Kalau ada orang-orang yang tidak bisa mau bersatu, kalau ada orang-orang yang hatinya masih tidak suka orang lain bahagia, senang kalau orang menderita, menderita kalau orang senang, ada ya? Ada banyak. Susah kalau orang senang, senang kalau orang susah. Saya ulang-ulang bahasa ini ya. Senang kalau orang Susah. susah, susah kalau Susah orang kalau orang senang. senang. Bahagia. Nah, ini paling susah juga ya. Iya, betul. Apalagi kalau kita sudah benci dengan orangnya, kita berharap dia boleh apa-apalah, biar dia tobat aja lah, ya kan? Iri hati. Memang dia begitu kok, memang dia jahat, biarin aja dah, biarin dia mati aja. Daripada dia bikin susah, daripada dia bikin hidup susah, hidup kita susah. Kalau kita lihat dia bahagia, aduh kita orang udah berdosa begitu lagi, udah jahat gitu kok masih Tuhan berkati, Tuhan masih kasih lah. Ya, itu dia pikiran manusia. Tapi hari ini kita percaya bahwa mari kita saling menguatkan, amin. Amin. Saling menghibur. Betul. Apalagi kita di yayasan sini, paling banyak kita tinggal di sini. Menyedihkan sekali kalau cuma sedikit kita ini masih saling tidak suka satu dengan yang lain, atau masih ada hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang masih diikat oleh hal yang tidak baik. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah kita betul-betul kita tingkatkan kedewasaan rohani kita, amin. Kita tingkatkan iman kita sesuai dengan firman Tuhan tadi yang kita sudah baca Efesus pasal 4. Sampai kita mencapai pada tingkat kesatuan iman, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, saudaraku. Saudara, kita anak kecil, orang besar, tunjukkan contoh yang baik. Yesus itu penuh kasih. Yesus, saya juga masih belajar. Ya, kadang-kadang saya juga bisa ribut, bisa teriak, saya juga bisa emosi juga. Tapi kan kita nggak akan hidup dengan itu. Amin. Kita nggak akan bisa hidup dengan keributan. Kita nggak bisa hidup dengan percekcokan. Kita nggak bisa hidup dengan perselisihan. Nggak bisa. Mari kita terus bangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Seperti saya katakan tadi, saya ada kekhawatiran ya, kalau misalnya kita sebagai gereja juga nggak dapat mengakomodir, tidak dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat, kebutuhan yang baik secara teologi, kita mungkin kurang juga penyampaian secara teologi, kita kurang ya, memang itu kelemahan kita ya. Secara ilmu, secara contoh kita mungkin kita tidak bisa jadi contoh yang baik sebagai pimpinan, sebagai gembala nggak bisa contohnya ya, itu kekurangan kami. Atau kita saling tidak bisa memberi contoh yang baik ya, kita juga mari kita saling
saling melengkapi, saling merubah, saling mengingatkan, sehingga kita sama-sama menjadi diuntungkan. Amin. Amin. Kita sama-sama menjadi kuat. Kita tumbuhkan rasa persatuan kita. Amin. Amin. Kita tumbuhkan rasa kebersamaan. Begitulah gereja. Kita bicara ini sepenuhnya tentang hubungan kita saja, tentang gereja, tentang gunanya kita beribadah, gunanya kita bersekutu di dalam Tuhan. Bukan kita hanya cari apa namanya, cari perlindungan atau cari apa ya? Tidak. Gereja itu semuanya. Gereja adalah suatu tempat untuk orang-orang benar-benar bersekutu di dalam keluarga Allah. Amin. Amin. Jadi saya percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan saja, mencari Tuhan. Kita datang Tuhan, bawa hidup kita kepada Tuhan di tempat ini. Ya boleh dibilang, udah jangan lihat kiri kanan dah, jangan lihat pendeta lah, jangan lihat siapa-siapa lah. Mari kita datang sesuai kebutuhan kita. Kita mau gereja dimanapun, kita mau ke dimana, kalau kita datang kepada Tuhan, kita nggak akan bermasalah dengan orang. Amin. Kita nggak akan bermasalah dengan siapa saja kalau kita betul fokus kita hanya kepada Tuhan. Itu saja, saya percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Mari kita terus bangkitkan roh kita, Amin. bangkitkan iman kita kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saya teringat lagu yang saya nyanyikan tadi. Kami rendahkan diri,